cari yang kayak begitu bentukannya kan ada di sana di lab. Yang gimana Ibu? Ibu? Saya praktek di bawah ada warna hijau. Ya, yang satu bentukannya licin begini, yang satu di bawahnya tuh bahan. Oh iya. Paham nggak? Iya Ibu. Yang satu tapi dua ini ada. Warda, kamu besok? Kamu besok? Dicek lagi ya, ya. Soalnya masih ada yang kurang. Nanti alasannya yang mana lagi nggak ada. Apa? Iya, dia dia Berapa orang besok? 13 kan? Karena saya Sabtu nggak mau diganggu juga, mau pulang. Kan kalian mau camping deh, saya mau ngambil baju ke Tangerang. Bajunya ada di Tangerang. Mudah-mudahan lancar ya. Ya, Jangan ada yang remet-remet lagi. Tentu yang sama tuh gunting, Ya Allah, ya gunting Allah. perban, Udah berdoa sama gunting Allah, lurus nggak sama bisa, gunting aja. apa yang sama? Nah ininya mana? Ininya di dalam. Pokoknya nanti kalian ininya dirapihin ya, bikin kasa, tahu kan lipet kasa? Ya Bu. Nggak tahu lagi. Sisi-sisinya dilipet. Iya. Pokoknya sisi yang di dalam itu dilipat gitu. Udah gini doang. Jadi nggak kiwir-kiwir. Lagi ulang. Berapa lembar ini? 6 Ibu. 6. Ya. Deper 6, ini 6. Iya Ibu. Banyak amat. Ibu tadi tuh yang gunting lurus, terus gunting perban itu jadiin satu Ibu tadi kata Bu Nabila. Apa jadi beda-beda aja? Beda dong. Beda berarti. Perban harus. Bu Nabila nih kadang-kadang ya gunting perban beda ya sama gunting biasa ya, nggak boleh. Nanti bisa nusuk tangan kamu atau punya pasiennya ketusuk. Ya, nggak boleh. Kalau gunting perban tuh fardu ain itu hukumnya. Harus ada. Nggak boleh asal kate-kate nggak boleh. Emang nggak dikasih? Kata Bu Nabila sama aja Bu katanya gitu. Ah, ngaco lu. Suruh belajar dulu perawatan luka gitu. Ya udah, wajar kalau nggak tahu kalian, pokoknya dari Bu Lili minta gitu. Bu Rahma minta gitu ya. Nah, yang deper udah tahu bikinnya. Nah ya Ibu, boleh Ibu. Nih, deper dibagi 3, dilipat kayak gini, tangannya masukin, nih, ya. Ini diprintir, digulung ke sini, dibalik, tuh, balik ke dalam, tuh, ini deper. Harusnya orang lab yang gituin tuh. Iya, di tempat saya Tadi aja suruh begitu. Suruh bikin sendiri. Nggak sempet kali karena banyak. Mau lagi deper. Boleh Ibu. Ini mau kurang ya. Ini kalau kegedean lipat dulu. Bagi jadi segitiga. Pokoknya intinya dia bulat ya, dipelintir nih. Nah, dibikin berlawanan arah. Masukin yang ini sisanya.
Nah gitu, udah tuh ya, Iya ibu. udah tuh udah jadi. Oke, ini kok ada apaan sih? Itu sabun. Kan ini udah ada. Ah, nggak jelas. Sedikit saladnya belum ada. Sunlight. Pak Yono dong, aku berada di sana. Ayo apa? Tujuannya apa? Iya, ini perawatan luka ini mah. Infeksi nafas. Ya udah, seperti tadi, assalamualaikum, selamat siang. Saya perawat Bini, mahasiswa Universitas Hollywood Indonesia yang sedang berdinas pagi ini, mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang ini. Saya akan melakukan perawatan luka pos operasi Bapak, ya. Tujuannya agar kondisi luka Bapak termonitor dengan baik, ya, terhindar dari infeksi. Kemudian waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10 sampai 20 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika demikian Bapak bisa sebutkan nama dan tanggal lahir. Gak usah ada yang perlu ditanyakan, Pak? Gak usah. Orang sakit suruh tanya-tanya males. Kecuali kamu dia udah sehat mau pulang, kamu edukasi boleh. Ada yang kurang jelas Pak, ada yang mau ditanyakan begitu ya. Nah, kalian lihat kondisinya sebelumnya, cuci tangan dulu ya. Ya saya jangan lupa nih, saya selalu tekankan cuci tangan, kemudian dekatkan alat, tutup steril, kemudian pasang handscoon. Ya, handscoon bersih. Nah, sebelum dibuka, perhatikan dulu kondisi lukanya, adakah rembesan atau tidak, atau bau. Ya, umpamanya tidak ada rembesan, tidak ada bau. Karena kalau luka post op biasanya jarang bau, cuma kadang suka keluar rembesan. Ya, entah itu dari posisi dia bergerak sehingga menimbulkan cairan yang di abdomennya, misalkan ini kan di perut ya. Terus keluar serumen dan sebagainya. Nah, ini kondisinya tidak ada rembesan, tidak berbau. Kemudian kalian buka, ya. Nah, berhubung ini bukan untuk, baiknya sih pakai 2 bengkok ya. Saran saya 2 aja. Tapi kalau mau 1, kalian pastikan buang-buangnya di sini, ya, di kantong plastik warna kuning. Ini saya mintanya nanti sampahnya di situ ya. Kemarin juga D3 belajar perawatan luka soalnya. Banyak yang nggak bisa. Kalau udah praktek tuh tremor, pasang handscoon lama, apa lama ya. Nah, ini muka sobek, terus kalian pakai pin inset ya. Inset buat apa? Buat narik ya. Ini dibasahin dulu sekitarnya, baru kalian buka tepi-tepinya nih. Mau mana dulu? Mau sisi yang mana dulu? Mau yang sini boleh. Nah, sebelum ditarik dibasahin dulu, tarik, basahin lagi, tarik, basahin, tarik. Terus ya. Kalau pinter ini ngenariknya begini nih. Jangan ini dijembreng. Dijembreng nanti yang ada apa? Ininya kemana-mana ya. Nih, digulung begini nih biasanya. Kalau saya tuh sukanya diginiin, dipelintir. Sorry, lepas. Nah ini kan biasanya dia masih nempel di sini ya. Nah, buang. Wah, ini kotornya mantep banget nih. Wah, hipertiknya nempel banget. Nah, ini kan belum dibuka, terus dia apa? Diperhatikan lagi nih, ya. Ini boleh dibuka nggak? Boleh dong. Ya, buang. Nah, ini udah nggak steril, ya kan?
taruh sini. Bengkok sebelum kita buka-buka, bengkok dekatin dulu ya. Bengkoknya didekatin. Nah, habis itu kita kaji lagi, ada enggak bengkak di sekitar luka. Terus apa lagi? Kemerahan, tanda-tanda infeksi. Apa lagi? Panas. Demam ya, nggak demam kan kita pegang pasiennya dong ya, pasti tidak demam. Terus apa lagi? Kemerahan tidak ada, bengkak tidak ada, nyeri. Nah, gimana tahu? Harus buka dulu, ya kan? Harusnya dibuka nih, ya mengkaji ini. Ya, ini dibuka. Tapi kalau dibuka, ini selesai tangan yang ini, ya. Kalau lidiwaten kalau sudah begini nggak usah masuk ke dalam nggak usah masuk ke dalam sini ya, kecuali dia udah lepas dari plastik ya, baru dimasukin ke dalam sini. Ini kan steril ya, umpamanya udah nggak ada plastiknya lah ya. Nah, berarti kita kan nggak boleh, ingat ya, bukanya nggak boleh nyentuh nih. Sarung ininya boleh nggak sih? Nggak yang kayak gini, ini nggak layak deh duduknya. Yang benar-benar segi 4, ini kayaknya buat apa kali? Warnanya segitiga nggak jelas. Ya, ini. Terus ini, ya, dituang. Masih kondisi bersih. Nah, ini karena ini bentukannya di sini ya, udah dibuka ya. Kondisi ininya lihat ya. Berarti ininya harus kasarnya harus diginiin, nggak boleh begini supaya bisa buang sabun. Udah. Kemudian apa lagi? Pasang handscoon. Nah, yang tanda-tanda tadi tidak bisa Anda lakukan jika tidak dilakukan, hanya ngomong doang nggak bisa. Jadi harus dilakukan. Pasang handscoon sudah, dan kita bebas ya mau melakukan apapun. Oke, kita ambil. Ini ceritanya handscoonnya sudah steril. Ambil lidiwaten atau apa namanya? Kapas lidi. Ya. Nih, pertama Anda lihat ya, Pak, sakit nggak? Nah, ini di sekitar lukanya nih, digini-giniin ya. Terus sambil diperhatikan keluar cairan nggak dari jahitannya itu ya. Kalau enggak berarti kering, bagus. Terus jahitannya masih basah apa enggak ya. Yang pertama dilihat kemerahan atau tidak ya, di sekitar sini nggak merah. Kemudian ditekan tidak nyeri ya. Diraba sama kalian pada saat sebelum dibuka perbannya enggak demam, ya kan? Terus kemudian jahitannya tidak mengeluarkan pus pada saat ditekan, ya kan? Atau nanah. Jahitannya sudah ada yang kering, ada yang basah, karena ini hari kedua namanya gitu, ya. Terus kalau yang kering, misalkan Anda mau udah kering Bu, dia mau di up hecting, namanya dilepas jahitannya boleh ya, ini dibuang. Nah, habis itu tangannya tadi udah kan, udah selesai. Nah, habis itu kita ambil pinset, mulai mencuci. Cuci dulu dong, cuci ya. Ukur itu belum. Ukur apa jadinya? Luka. Luka tadi sebelum buka steril ya, sorry. Ukur luka, panjang luka. Jadi ukur luka itu sebelum buka ini, ya. Diukur lukanya. Kalau mau penggarisannya masuk ke dalam steril boleh. Biasanya kalau kita sudah masuk ke dalam steril karena dia kan kertas, ya. Nah, terus diukur. Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Oh, panjangnya 4,5 cm, lebarnya
0,5 cm. Ini langsung buang biasanya. Itu tujuannya untuk apa sih kita tahu? Karena kalau proses penyembuhan jahitan akan semakin rapat ya dan semakin mengecil panjangnya. Kalau dia masih besar, kemungkinan ada pembengkakan yang tidak kita kaji dengan baik. Biasanya kan pasien suka nggak bisa manipulatif ya. Ditanya sakit enggak? Enggak, padahal sakit. Ya. Itu bisa dilihat dari kondisi lukanya. Oke, udah habis itu baru kita pakai handscoon, steril, buka, siapin ini tadi ya, buka, baru tadi kaji yang rumor color belum. Kok udah selesai? Oh udah, ya udah. Dia jadi menyimak tuh. Udah, mau pulang boleh? Mau ikutan dengerin? Ya udah, oke, silakan. Ya silakan. Nanti Lori kasih tahu ya. Saya nggak mau ubur-ubur suruh nilai ya. Udah nih, ya baru kita bersihkan. Ya bersihkan boleh nggak begini Bu? Kalau bisa pakai pinset lah ya. Lebih etis begitu. Nah, begitu ya, digosok. Bagian mana dulu? Jangan bagian dalam, luar dulu. Ya, luar. Nah, baru dalam. Nah, gitu. Buang. Pertama kan luar ya, kan digosok. Kadang kan suka banyak betadin ya nggak? Nah, itu yang bikin gatal ya. Atau bekas-bekas yang lain. Ini kita nggak boleh pegang ini ya tangannya. Nah, kalau di pinggir muka diginiin nyari dia. Jadi cukup diginiin aja. Set, buang. Ya, sudah. Habis itu apa? Ini masih bisa dipakai, taruh di sini misalnya. Habis itu dikasih dibilas. Ya. Ini dibilas baru kalau ini boleh dari dalam keluar ya, kalau mencuci dari luar ke dalam. Dah, buang terus keringkan ya. Makanya kalau 6 banyak amat ya. Saya lupa deh untuk apa itu. Kayaknya obat salep nggak boleh dimasukin ke dalam sini deh. Kan ini steril. Ya, salep tuh kayak ini sabun. Ya, dia harus dimasukin di sini, dibuka. Jadi sebelumnya udah disalep. Kalau enggak apa-apa. Apa namanya? Anda taruh di kasa. Ya, nanti tinggal dari kasa pakai lidi water itu kan. Ya, ini harus di luar. Udah, habis itu apa? Kalau dia kondisi lukanya kering dan harus adhesif, dia harus diangkat ya. Makanya ini sebenarnya fleksibel ya, gunting jarinya itu. Ya, kalau di aku nggak perlu ada gunting, tergantung kondisi luka ya. Nih. Kemarin yang saya ajarin pakai gunting luka nggak? Pakai gini juga. Yang awal-awal kemarin Pakai ya, ya kan? Terus dijahit, tuh buka kan? Angkat jahitan simpulnya, tarik. Jadi dipraktekkan dengan angkat jahit benangnya. Guntingnya dari mana posisinya? Tapi jangan digunting beneran ya. Taruh. Setelah itu guntingnya nggak usah dipakai lagi. Pinsetnya buang, baru kamu bersihkan lagi, bilas. Tuh. Berarti kalau yang sebelah sana pakai ada NaCl ya Bu? Ini ada peresnya di sini. Peresnya. Ini kan kondisi kering. Ini NaCl. Ya, gitu kan? Sebenarnya sih kondisi luka
luka post op ini. Nah, sudah itu kan biasanya suka keluar apa namanya, apalah ya, nggak bersih lah. Bersihkan lagi, dibilas pakai NaCl, baru pakai kapas lidi lagi untuk molesin salapnya. Nah, salapnya ceritanya kan udah ada di kasa kan, udah di kasanya. Nah, kamu tinggal ambil di kasanya dari atas ke bawah, ratain lagi. Ini yang topikal kan? Sekalian saya menilai kamu topikal. Baru sekitarnya sudah buang. Tutup biasa, pakainya kecil dulu. Ceritanya up hacking aja ya, biar ada actionnya. Kalau cuma nyuci luka nggak ada actionnya, ya nggak? Intinya yang di dalam jauh lebih kecil dibanding yang di luar, supaya tidak terkena mikroorganisme dari luar ya. Sayang, nanti kalian pakai lagi kan? Nah, pakai mikrofornya sebenarnya nggak perlu pakai papiknya, sebenarnya nggak perlu pakai ini mikrofor. Anda bisa pakai ini langsung. Nih, diukur dulu ya, diukur panjangnya. Kalau udah dalam kondisi tertutup begini, ya ini kan udah nggak dipakai berarti. Handscoon-nya boleh dilepas ya, nggak perlu pakai handscoon ya kalau udah tertutup kondisi lukanya. Nah, ini ukur, karena kalau kamu nempelin ini pakai handscoon nanti nempel susah ya. Ini segini. Nah, ini kan ketutup separoh ya nggak? Separohnya lagi segini lagi, jadi dua, satu orang per dua, paham ya? Jadi nggak perlu pakai si mikrofon. Ini karena saya simulasi dan ini terbatas, jangan ditiru. Oke? Paham? Nah, buka handscoon. Yang penting ini kondisinya udah tertutup, nggak masalah. Buka handscoonnya, buang di kantong handscoon tersendiri. Jadi nanti plastiknya minta satu lagi, dan satu lagi tempat sampah untuk APD ya. Gitu. Dan dipotong-potong baru tempel. Selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak?